Perkenalkan, nama saya Sutantio, Sutantio Mukhlas, biasa dipanggil Pak Yoyo. Dan sekarang orang lebih mengenal saya sebagai Mukidi. Sebetulnya saya surprise sekali kenapa tiba-tiba di Facebook itu ramai sekali nama saya disebut-sebut. Dan yang adding di sana banyak sekali. Cerita Mukidi sebenarnya sudah lama sekali. Dan yang beredar sekarang itu agak berbeda dengan konsep yang saya buat. Bahasanya juga agak vulgar, tapi yang setiap orang yang nanya, wartawan-wartawan yang nanya ke saya, cerita apa yang paling Bapak ingat mengenai cerita Mukidi itu, yang pertama-tama kali. Jadi Mukidi suatu kali diundang ke Jerman. Dia ke Jerman sana, ke perusahaannya, karena saya bekerja di Ingelheim waktu itu. Jadi malam-malam dia masuk bar, dia belum pernah masuk bar sama sekali. Kedinginan kan? Caranya pesen minuman gimana ya? Dia tungguin aja kan. Ada cowok masuk, nyamperin bartender, Jack Daniels, single. Wah. Masuk lagi cewek, Martini, single. Mukidi, wah, dapat ide. Mukidi, married. Ya. Kemudian suatu kali, Mukidi itu pulang kampung ke Cilacap. Baliknya ke Jakarta itu naik Sinar Jaya itu kan kalau masuk ke tol itu dari Cikampek ke mana? Ke arah Bekasi itu kan kenceng banget tuh bisnya tuh udah pagi kan. Orang-orang biasanya pada tidur semua. Jadi ada mobil tiba-tiba mengerem mendadak, si sopir kaget, sut ngerem. Orang-orang yang udah tidur pada benjol kepalanya kan. Karena kena jok di depannya. Ada ibu-ibu di sebelah Pak Mukidi ini. Bu, kok hidungnya berdarah gitu. Tadi saya lagi ngupil gitu. Jadi orang-orang tidur malah dia ngupil. Iya, luar biasa ini Pak Yoyo. Selamat pagi. Ini ternyata ya sosok di balik Mukidi. Waduh, jadi besok-besok saya ke bar Mukidi satu gitu. Merit ya ternyata, aduh. Mengocok perut sekali ya memang ya. Alhamdulillah. Tapi kesini lama akhirnya Mukidi ini berkembang menjadi sesuatu yang akhirnya sedang dibicarakan orang banyak. Fenomena lah ya. Fenomena lah ya. Idenya dari mana ini, Pak? Jadi idenya sebenarnya dari itu cerita warkop waktu belum ada lahir mungkin tahun 70-an itu ada kasetnya. Itu salah satu tokoh yang dibicarakan di dialognya itu ada nama Mukidi. Dan itu nama yang mudah sekali diingat. Dan itu berkonotasi orang Jawa yang ya gitulah orang Jawa. Makanya dia di kisah-kisah yang saya buat itu ada nama Wakijan. Itu sahabatnya. Kemudian Mukidi itu punya istri namanya Markona. Markona itu nama yang sangat familiar. Kemudian nama anaknya adalah Mukirin yang besar, yang kedua Mukiran. Dan itu di tiap cerita itu perannya beda-beda. Kemudian ada Mbah Marto Kapiran. Itu juga konyol. Kemudian ada temannya Mbah Marto Kapiran, itu Karto Mengkono. Jadi kisahnya mereka waktu mancing berdua itu si Mbah Karto Mengkono lagi nyari-nyari itu di bawah itu pakai lu nyariin apaan gitu. Ini gigi palsu gua jatuh katanya. Lah sahabatnya ini kan kasihan. Iseng-iseng dia gigi palsunya dilepas. Terus dia pancing gitu kan. Dapet nih. Gua dapet nih gigi palsu lu kali. Kasihin ke dia. Dia tuh ini bukan punya gua, dia buang lagi. Sama-sama omong. Sama-sama omong. Yang lebih enak ceritanya mungkin duduk. Ya, kita akan membahas dengan sejumlah narasumber lainnya. Ada Mas Lukman Lutfi, ada juga Mas ada apa? Farhan. Kita belum ngobrol sudah kalau bahasa anak sekarang udah dicengin duluan ya. Sama Mukidi ini. Mas, bisa gimana nih Mukidi akhirnya terkenal sekali, tapi sebenarnya dari tahun 90-an. Kenapa baru sekarang boomingnya? Apakah karena memang anak sekarang ini lebih ke media sosial, medianya sekarang berubah? Bagaimana Anda? Ya, dulu kan media terlibat kan TV, ya. Dan itu selalu TV itu memunculkan tokoh. Tokohnya ya warkop, ya. Jadi ini jadi bahan panjolannya. Tapi warkop itu kan ya panjolannya banyak sekali. Sehingga tenggelamlah dia di situ. Nah, kenapa muncul di media sosial ini? Ini yang menarik nih. Jadi kalau media sosial itu kita tahu isinya ya itu aja, ya. WA group isinya ngomongin politik, ya kan. WA group sana pernah ngomongin e-commerce tiba-tiba muncul politik, ya. Kalau nggak politik ya agama, ya. Jenuh intinya ya. Jenuh banget. Ya.
Sehingga apapun yang membuat mereka bisa tidak jenuh, Tawa. bisa ketawa, bisa yang lain itu bahagia, itu akan menviral biasanya gitu. Makanya di era sosial media itu yang bentuknya meme lucu-lucu itu akan tumbuh. Makanya adopsi terhebat di sosial media untuk meredam ketegangan itu meme. Nah, ketemulah mutiara ini terpendam. Gitu. Ketemu mutiara terpendam. Mukidi ini ya. Mukidi ini. Jadi bayangkan kamu lagi jalan-jalan ke padang pasir kehausan, ada air namanya Mukidi. Ya sudah. Yang ada aja Wah, gitu. sikat aja. Tapi Dan memang Mukidi ini, lucu. Mukidi ini yang kan baru viral lagi sekarang nih. Ya. Yang membuat viralnya itu Saya nggak tahu, Jadi gini, tahun 90-an itu kan saya sudah buat itu. Kemudian bikin bukunya. Kemudian teman saya bikin blog. Blognya itu namanya Cerita Mukidi, ya. Cerita Mukidi nggak apa, kayaknya pengunjungnya sedikit lah. Nah kemudian begitu ada cerita lain orang pakai nama Mukidi, mungkin mereka buka itu Google Mukidi, langsung keluar itu. Oh, gitu. Nah jadi orang-orang pada membicarakan semua gitu. Kelihatannya seperti itu kalau menurut analisa Ya, saya gitu. tapi ini loh, media sosial itu menariknya gini. Mengapa Mukidi bisa begitu hebat sekarang? Karena setiap orang ikut berperan, membuat, berkreasi. Oh, iya, Jadi benar. bahan mentahnya Jadi dari sudah beliau. bersama ya Mukidi Dia ini nggak dia sekarang. membuat lagi. Nah, bisa dibentuk, ada gambarnya. Jadi orang berkarya. Maka tadi kan aku juga lihat. Ya, ya. Orang yang sudah buka WA group ini lihat Mukidi, buka WA group misalnya lihat Mukidi, buka Twitter lihat Mukidi, buka Facebook lihat Mukidi, sampai dia judek itu terus gambarnya kucing jeroting kepalanya ke tembok. Aduh, Ini Mukidi kabeh. Nah, kalau ini di mata sosiolog seperti apa? Apa sebenarnya yang terjadi di sosial ini, di kehidupan sosial di masyarakat? Tapi jawabannya kita tahan dulu. Di usai jeda pariwara kita akan kembali lebih dalam soal Mukidi, pemirsa. Tetap di sini bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Nama Mukidi dalam beberapa hari terakhir kerap menjadi perbincangan masyarakat. Nama tersebut mencuat dengan menyebarnya cerita-cerita lucu yang diperankan oleh sang tokoh bernama Mukidi. Berbagai cerita lucu Mukidi tersebut dikemas secara ringan oleh Sutantio Muklas. Ya, Sutantio atau yang akrab disapa Tantio adalah pencetus cerita-cerita lucu yang mengisahkan tokoh Mukidi. Pria kelahiran 7 Februari 1954 ini sebenarnya bercita-cita sebagai pelukis. Namun sejak kecil ia senang membaca, menulis, dan melukis. Sejak tahun 90-an, bapak satu anak ini membuat cerita-cerita lucu tentang Mukidi. Namun dahulu ia biasa menceritakan sosok Mukidi ini kepada teman-teman di kantornya. Nama Mukidi sendiri terinspirasi saat Tantio sering mendengarkan talk show Warkop DKI. Biasanya, ide-ide cerita tentang Mukidi diambil dari internet maupun terinspirasi dari lingkungan sekitar. Tantio mengemas tokoh Mukidi sebagai pria yang biasa saja namun tulus. Idenya itu dari lingkungan, kemudian dari bacaan saya, kemudian dari internet juga, kan ada situs-situs yang humor itu saya ambil dari sana. Itu nanti nama-nama itu saya ganti dengan nama Mukidi dan teman-temannya. Dia sebenarnya biasa saja, nggak terlalu cerdas, nggak terlalu pinter, juga nggak terlalu soleh ya. Imannya naik turun, kadang-kadang baik, kadang-kadang nakal seperti itu. Tapi dia orang yang tulus sebetulnya. Sudah beberapa hari ini masyarakat, khususnya netizen, memperbincangkan tokoh Mukidi. Susantio tidak menyangka tulisan yang dibuatnya sejak puluhan tahun lalu kini viral di media sosial. Ia berharap cerita tentang Mukidi bisa menjadi inspiratif banyak orang dan juga menghibur. Tantio juga berharap tokoh Mukidi dapat dijadikan sebuah film. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya, itu tadi sekilas
mengulas profil dari pencipta tokoh Mukidi yang saat ini menjadi viral di media sosial. Nah, sebelum kita melanjutkan dialog kami dengan para narasumber termasuk dengan sang tokoh ini Mukidi, Jadi menanggapi banjir di Kemang ini kalau bisa dibikin cerita gimana? Waktu kalau bikin cerita saya belum itu, tapi saya ada cerita bahwa di Kemang itu sebenarnya banjir dari tahun 70-an. Jadi ada sahabat saya dulu namanya Sofyan Jalal Siregar. Jadi waktu itu masih perumahan-perumahan nggak seperti sekarang kan. Itu masih teman sekolah itu masih ada beca. Dari itu dari Prapanca kan turun jalannya. Naik beca berdua sama tukang beca, hujan. Banjir kan di situ. Udah banjir tahun itu. Akhirnya mereka nggak bisa lewat kan. Si tukang beca turun, naik berdua, ngobrol aja di atas beca berdua tuh. Jadi nggak heran kalau Kemang itu sekarang, apalagi karena banyak bangunan-bangunan seperti itu. Baik. Jadi pernah saya kejebak waktu ada acara training, saya di situ ikut memberikan materi, kemudian di hotel itu nggak bisa keluar sama sekali, karena di depan udah airnya luar biasa. Zaman itu ya, zaman tahun kira-kira 5-6 tahun yang lalu deh. Itu udah seperti itu. baik. Ya. Memang selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana ini kan memang topik yang sensitif ya. Banyak sekali sebenarnya wakil rakyat, apalagi yang kemarin-kemarin tuh mencaloni gubernur dan lain-lainnya. Pasti janjinya saya akan berantas banjir dan juga macet dari Jakarta. Bagaimana kira-kira Mukidi melihat itu dan bagaimana masyarakat juga menanggapi sosok Mukidi dan apa ya sosok wakil rakyat yang sebenarnya masyarakat sekarang sudah lebih kritis. Kita akan membahasnya, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan. Ya, pemirsa menanggapi fenomena Mukidi ini, saya akan langsung ke Pak Waro. Ini bagaimana masyarakat menanggapi ini? Apakah memang ada pergeseran lelucon atau bagaimana? Humor di Indonesia. Ini harus dilihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu kita kaitan dengan hal yang serius, triangulasi ya, hal yang serius, humor dan rumor, ya kan. Manakala yang serius itu kurang begitu kena, dibawa ke humor supaya tidak tersinggung, ya kan. Begitu dia jadi ekstrim, dia masuk ke rumor. Nah, rumor ini berarti dia bermain dari sosial budaya ke politik. Ini kan folklore ya. Ya. Yang kita lihat adalah yang diangkat oleh ini, yang ada di dalam masyarakat yang ada itu. Nah, kenapa muncul Mukidi yang baru ini, sosialisasinya panjang ya? Karena orang udah tahu, kalau umpamanya lihat di Islam, udah tahu cara dia lawan. Prambors pun Warkop udah tahu ya. Kan sekalipun dia dengan kemasan baru, orang akan lihat nggak sama, ini beda. Jadi orang mencari sesuatu yang baru dan sudah lebih berkualitas ya kan. Dan yang menarik adalah dialog. Dialog yang disampaikan ini menunjukkan dialog mulai agak dikit terpelajar, bodoh tapi terpelajar, ya kan. Tetapi kena pada jargon-jargon atau leksikon-leksikon yang ada di dalam masyarakat, istilah-istilah yang ada di masyarakat. Ini ya, kalau kita melihat tadi sempat ada Mr. Bean juga ya tadi, Mukidi kamu kembali ke Indonesia ya. Ini mungkin ada hubungannya dengan reshuffle kabinet kemarin. Ya, ini kan analogi yang diambil oleh masyarakat bawah, ini bahasa tinggi ya kan. Bahwa mereka mau pingin melihat sesuatu yang serius. Serius itu artinya dalam arti kata begini ya kan, apa seharusnya ada dan apa adanya. Kalau tidak terpenuhi apa harus adanya dan tidak ada, pertanyaan pertama ya kan, mekanisme kontrol bagaimana? Dia tidak bisa langsung. Orang di bawah itu kan nyelutup. Kalau kita lihat masyarakat Jawa, kalau umpamanya protes terhadap sesuatu, makanya kenapa ada alun-alun, kenapa ada ini. Raja duduk di alun-alun, kemudian mendengar rakyat di bawah mulai melantunkan. Oh, raja tahu, oh ini ada protes, ada sesuatu yang tidak berkenan ya kan? Dan sejarah di barat itu pun juga, kenapa di kerajaan ada clown. Clown itu adalah dia memberikan masukan pada raja, oh ini kondisi yang tidak ada. Malahan Napoleon Bonaparte itu pernah membuat satu koran hanya untuk dia. Dan koran itu harus mengisi semua apa aja yang undak-undak yang ada di masyarakat, yang hanya boleh dia yang baca. Itu di dalam komunikasi sudah ada. Nah, ini memang menyinggung folklore, menyinggung semotika, menyinggung antropologi, dan sudah ada antropolog yang mempelajari ini yang sebutkan dari folklore menjadi netlore.
Netlore. Nah, ini masuk dalam Netlore. Netlore di mana kebetulan ada orang kreatif yang mengangkat ke dalam masyarakat. Karena kalau kita lihat masyarakat itu kan ada yang kreatif, ada yang memang terima jadi, dan ada yang kritikal. Yang kreatif ini mengeluarkan sesuatu yang baru, ya kan? Dan masyarakat melihat, oh ini sesuatu yang baru dan ini enak kita pakai, kita gunakan ya, dan melatih. Kalau kita lihat umpamanya lelucon-lelucon yang ada di luar, itu dialog-dialog yang kualitas tinggi, bukan mimik, bukan kata-kata yang jorok, bukan kata-kata yang ini, enggak. Ini sudah mulai menunjukkan bahwa kehati-hatian di dalam memberikan ini supaya tidak ada orang tersinggung. Contoh umpamanya seperti naik bus, ya kan? Menyebutkan umpamanya seperti Gatot Subroto. Ini kemudian si Mukidi bilang kok dipanggil, ya kan? Panggil dong gua itu motor. Padahal belum tentu dia turun situ, ya turun di tol, ya kan? Sehingga orang, nah itu kan sebenarnya menunjukkan generasi muda sekarang itu mencari, atau generasi yang sekarang itu mencari sesuatu yang ya merangsang kreativitas mereka dan kekritisan mereka. Nah, pergeseran ini bisa dia bermain di dalam triangulasi itu dari serius, humor dan kreatif, dan itu bisa masuk dalam sosial, ekonomi dan jadi bisa dibilang kritik berbungkus humor begitu ya? Atau mungkin karena masyarakat merasa terwakili dengan sosok Mukidi ini, atau mereka merasa Mukidi ini sosok yang mereka kenal sebenarnya. Karena ketidakpercayaan terhadap yang serius. Yang serius ini mereka lihat begitu aja. Membosankan. Bicara pada mereka juga tidak akan menyelesaikan. Dan tidak akan menyelesaikan masalah juga mungkin. Betul. Dengan cara seperti begitu kan dia bisa memberikan semacam kritik. Contoh aja sederhana. Kenapa tidak pakai umpamanya wayang, Semar, dan sebagainya. Orang udah bosan dengan itu. Karena begitu baca nggak tahu apa. Kalau Pondok Mas ini bagaimana lihatnya nih? Justru yang saya perhatikan tadi adalah keterlibatan publik. Jadi nama Mukidi itu nama yang semua orang boleh pakai, gitu. Sehingga ketika muncul di media sosial, orang memakai pun nggak masalah, gitu. Jadi berkreasi mereka berkreasi membuat guyonan-guyonan baru dengan memakai nama Mukidi. Karena belum ada hak cipta nih kan? Jadi mereka pakai aja. Jadi gini, di era TV itu ada tokohnya. Publik itu cuma nonton, aja ketawa gitu kan. Terus muncul era baru stand up comedy, ya kan? Yang mudanya bertutur, folklor juga kan bertutur. Tapi publik hanya bisa nonton, bisa ketawa. Atau kita ikut dalam satu acara itu. Tapi media sosial itu berbeda. Orang tidak hanya ketawa, tetapi sebagian juga ikut menciptakan tawa-tawa baru. Ini yang disebut sebagai partisipasi. Humornya itu humor berbasis partisipasi. Itu makanya bisa meledak. Tapi kalau ini udah terkenal, nggak akan. Publik males lagi. Makanya sebelum lamanya dipatenkan segala macam, ya akan seperti ini. Tapi tidak ada yang keluar protes dengan Mukidi. Karena dia mengatakan menggunakan kata Mukidi sehingga semua yang Mukidi ini ya itu malah jadi lucu kan, jadi lucu. Itu kan waktu saya baca begini, wah ini udah mulai patenkan, kalau udah patenkan bisa jadi pateni. Dan menariknya begini, lucuan baru malah itu ya. Menariknya adalah kalau di stand up comedy ada guyonan yang dihasilkan oleh satu orang, itu diklaim punya mereka. Publik nggak boleh. Kamu nyontek ya, kamu nyontek. Sementara mungkin ini cuek aja, atau masih cuek ya? Atau salah harus cepat-cepat dipatenkan. Saya nggak berani. Malah saya sebenarnya senang karena ya itu tadi orang jadi kreatif, karena unek-unek yang dia nggak sampaikan ada jalurnya, ada wadahnya gitu. Artinya nggak masalah kalau masyarakat itu bikin. Saya ini masuk ke masyarakat maya, jadi kan masyarakat real, ya kan, dan bisa aja kelompok-kelompok. Memang ada beberapa kelompok saya mau lihat, mereka udah mulai menjadarkan. Nah, ganti topik deh yang lain deh. Gitu. Udah mulai ada seperti itu, tetapi tetap akan hidup. Kenapa? Karena kreativitas dari seseorang itu bisa memanipulasi munculnya si Mukidi baru. Jangan-jangan nanti sebentar lagi di jalan-jalan ya itu pedagang kaki lima ada pisang goreng Mukidi gitu kan. Bisa aja. Ada loh yang Cireng Markonah gitu. Itu makanya saya bikin ada kaos itu kan. Itu kaos dari apa? Joker itu kan. Itu kan dia katakan katakan tidak pada reklamasi kan. Saya ganti katakan tidak pada Mukidi gitu. Jadi itu karena dia pacaran sama Mukidi, bapaknya nggak setuju. Ya nggak setuju terus perpisahan itu pokoknya nolak gitu. Si Mukidi pas lagi di depan, kalau gitu udah kamu pulang aja mas.
Mukidi kan shock tuh, ya udah buat kenangan kaos tuh diambil. Jadi selama itu Mukidi tuh nangis di kamar, nangisin di kaos itu, kaosnya tuh udah apek, kecut segala macam. Setelah berhari-hari sih dia terima telepon dari ceweknya, wah mau balikan nih kayak gitu nih. Ini Mas Mukidi ya? Ya. Dicariin bapak, dicariin bapak kan. Oh iya, bapak kangen sama, enggak Mas. Itu kaosnya bapak mau dikembaliin. Itu kaos mau dicuci kan udah apek gitu kan. Padahal diciumin tiap hari itu. Kita masih akan bicara seputar Mukidi dan fenomena sosialnya. Saya jadi Parewara, tetap di sini bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Wah, ini beberapa Twitter ya, sejumlah masyarakat dengan hashtag hidup Mukidi. Mukidi bapakku, kawanku, guruku. Wah, ini benar-benar teman sejati ya Mukidi ini ternyata bagi sejumlah masyarakat, khususnya Budiman Sujatmiko nih. Tuh, sudah ada yang mulai protes nih tadi seperti yang disebutkan Pak Warau. Aduh, Mukidi terus setiap hari. Biasanya kayak gitu lah, justru apalagi. Sebenarnya kangen nih ya. Jangan ada Mukidi antara kita. Tuh, sampai Batman aja kesel dengar Mukidi. Mukidi lagi. Ini Bu Guru dan Mukidi ini ceritanya banyak ternyata ya. Kenapa? Apakah memang ada cerita pribadi antara Bu Gurunya Mas Yoyo dengan gimana sih? Oh gini, jadi banyak sekali. Suatu kali Mukidi belanja di di supermarket lah ya, supermarket di mall gitu, supermarket. Ngantri di antrian di di kasir kan. Ada cewek cakep gitu, senyum sama dia sama gue gitu. Bukan Markona ini ya? Bukan, Markona kan istrinya. Jadi dia senyum gitu kan. Penasaran gitu kan, habis bayar dikejar tuh di parkiran itu. Mbak siapa sih? Saya kan ibunya anak-anak bapak. Hah? Ini gue kan cuma satu gitu kan. Anak gue dari mana gitu kan. Kok anak saya yang mana gitu. Mukiran kan anak. Itu kan anak. Kok gila? Saya gurunya anak-anak bapak di sekolah. Jadi itu Bu Guru itu dia nggak kenal karena dia saking biasa kalau melihat cewek itu masih langsung gesit gitu. Padahal Bu Guru itu adalah si cewek itu adalah gurunya anak-anaknya itu. Udah main samber aja gitu. Mas Lukman, ini kan tadi dikatakan bahwa Mukidi bisa jadi sebuah kritik sosial begitu ya. Nah, kalau di media sosial sendiri apakah kritik sosial ini nantinya akan efektif begitu? Gini, selama ini ada yang memantau kritik-kritik sosial, ya. Saya lihat Presiden memantau, ya. Sekarang gini, penguasa banyak yang memantau kritik di media sosial, baik yang disampaikan secara kasar maupun disampaikan secara halus maupun disampaikan dengan cara humor. Mereka itu sekarang sangat peduli media sosial, karena yakin betul media sosial itu kunci untuk melangsungkan. Kalau dia enggak, bagi mereka adalah terpilih lagi. Gitu. Iya. Jadi kalau mereka nggak memantau ya percuma. Gitu. Makanya hampir semua kepala daerah, hampir semua eksekutif di pemerintah dan di DPR itu punya tim untuk memantau itu. Jadi saya yakin bahwa kritik semacam ini didengar. Loh, kalau nggak didengar ngapain sih Pak Pramono Anung juga nge-tweet? Berarti dia mantau. Dia mantau. Tapi jangan sampai ya Mukidi ini jadi alat politik ya. Gimana dong caranya mengantisipasi itu? Enggak, Mukidi sekarang miliknya publik, milik semua orang. Jadi terserah mau dipakai apa aja. Sekarang masih dipakai oleh audiens, netizen untuk menyampaikan kritik dengan cara yang halus, humor gitu. Tapi bisa jadi dipakai oleh lawan politik untuk memukul. Jadi contoh gini, ini Mukidi ini kayak Jokowi nih. Ya, di salah satu surat kabar gitu kan. Tapi juga diambil negatifnya. Ada apa? Mukidi suka ingkar janji, mempermainkan orang. Ngomong ini ternyata nggak dipenuhi. Ya itu dipanggil kayak gitu, bisa aja. Makanya diputusin pacarnya Mukidi tadi ya. Ya itu. Makanya Mukidi itu sebenarnya gini. Mukidi itu multitafsir. Diserahkan kepada publik untuk menafsirkan, meskipun ada sumbernya. Jadi ya kayak inilah, apapun yang sudah
lepas ke publik itu adalah mimpi publik. Itulah Mukidi. Jadi kalau menurut saya juga gini, jadi ya itu merangsang kreativitas orang. Saya kadang-kadang baca itu juga, oh ya saya pernah dengar cerita ini yang saya nggak Kemas punya. kemudian, ya. Tapi mereka karena dia masukin, oh saya jadi ingat dulu ada kisah ini. Ya. Terus karena menanggapi tadi ya, kalau bicara kalau prinsip saya itu don't take life too seriously. Jadi hidup itu nggak usah terlalu serius ya. Nobody does. Nggak ada orang yang serius amat. Disertan ya. Iya, orang mau terjun dari Monas, entah nggak jadi kan. Kita kan kesal kan. Katanya mau terjun dari Monas, mana buktinya? Orang mau jalan kaki dari Solo ke Jakarta gitu kan. Mana buktinya? Nggak ada kan. Kita kesel nungguin. Ngapain dipikirin? Orang dia juga cuma bercanda kok. Sama aja dengan Mukidi itu kan hanya humor aja. Kalau kita berpikir ke sana, kita nggak stres. Jadi itulah tujuannya Mukidi, supaya kita lari dari itu. Ya. Pak Warung, tadi Anda sempat bilang sersan, kan? Ya, sersan ya, dari apa namanya, serius tapi santai Serius ya kan. tapi santai. Jadi apa, humor dan ini kemudian bisa seperti ini. Tetapi kalau umpamanya yang jadi Mukidi itu bisa berakhir kalau dia jadi paten. Bahwa yang punya mengatakan bahwa Anda boleh pakai. Karena Anda harus mesti minta izin saya ya. Karena sekarang ini di dalam media sosial setiap orang bisa memakai Mukidi dengan kemasan ramuan yang dia buat, dia suka ya. Yang dia suka ya kan. Dia mungkin punya lelucon yang lama, dia masukin ya kan. Dia punya iya masih. Memang yang kalau kita lihat secara sosiologi itu ada yang sudah berpola dan ada sedang berpola. Dan ini dia sedang berpola. Dia kan cukup lama berpola. Nah, yang perlu dijaga momentum ini kan selalu tetap up to date dan sesuatu yang baru dan kreativitas ini. Seumpamanya namanya Mukidi mau klaim tidak ada masalah. Karena Mukidi kan ada bin. Nah, kita bisa mengatakan ini Mukidi bin ini. Jadi yang memakai nama Mukidi jangan merasa diri Mukidi baru. Mukidi baru bisa juga. Orang sadar kenapa Mukidi. Karena pada saat dia menjadi sesuatu yang berpola dan paten, dia berada di dalam stagnan. Dia tidak akan. Ini yang menarik ya. Kemarin kata kunci Mukidi di Google itu melonjak tinggi. Naik. Banyak yang mencari itu. Ya. Itu lebih top dari calon gubernur kita ya. Itu tinggi banget. Nah, yang menarik adalah apa? Di situ ditemukan bukan hanya kisah-kisah Mukidi oleh penulisnya, tapi kita juga ketemu ada petani bernama Mukidi, petani. Ada orang asli nama Mukidi. Dia pernah Mukidi, petani kopi, dan itu memang kopinya terkenal di Temanggung. Iya, kopi Mukidi itu. Tiba-tiba kopinya laris. Jadi Mukidi itu membawa dampak ekonomi kepada merek-merek yang memakai nama Mukidi. Bayangin kalau saya minta itu ya, minta royalti ya. Ya, besok saya jual roti bakar Tapi Mukidi dia ya. nama Mukidi sebelum Rupanya ada kaitannya dengan ekonomi kreatif. Siapa tahu Mukidi bisa jadi ini ya, bisa jadi Ekonomi lambang dari pertumbuhan ekonomi. Bisa tuh. Ini kementeriannya sebelah ya, mungkin bisa dengar juga ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung. Terima kasih. Nah, diskusi yang sangat menyenangkan pada pagi hari ini ya. Karena nama Mukidi jadi Karena sama Mukidi menyenangkan. Jadi semoga masyarakat juga dibantu pola kreatifnya, otak kreatifnya. Jadi dengan Mukidi ini banyak sekali yang walaupun biasanya nggak bisa curhat karena terlalu kasar atau takut menyinggung, jadi terwakilkan. Jadi Mukidi kan Kreatif yang konstruktif. Selanjutnya pemirsa kami masih akan mulai dengan sejumlah informasi.